Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru, Ustaz Syaiki, Ustaz Tertib Baharudin, serta para jamaah Al-Mansur, serta juga guru kita yang belum hadir, Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Salbini LCMA dan Ustaz Muhammad Syahrul Khatib. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah. Kita masih bisa bersilaturahim, bertolakul ilmi dan bermuajahat. Semoga hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan bawakan hadis arba'in. Kalau beberapa bulan yang lalu masuknya hadis yang pertama, masih ada ingat nggak? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu bergantung pada niatnya. Jadi kalau kita niat ngaji di sini karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu hadis yang pertama dari hadis arba'in. Kita masuk ke hadis kedua, al-hadis tsani. Hadis kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis panjang banget ya. Itu yang hadis itu dari panjang benar nih. Ya, saya baca dari akhir. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'as yata waluna fil bunyan thumman talaqa falabithu maliya thumma qala ya Umar atadri man sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allamukum dinakum. Rawahu Muslim. Lumayan panjang benar.
Langsung artinya aja ya. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakai baju yang putih dan berambut sangat hitam. Nggak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Itu jadi kita tahu rukun Islam ada 5 ya dari hadis ini. Makanya dalam rukun Islam ini merupakan yang pertama tentang syariat. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Kan selama ini paling kita tahu diajarin rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tapi ihsan terkadang jarang disampaikan. Mengapa? Karena rukun Islam menyangkut tentang fikih keseharian kita dalam ibadah. Maka hal ini yang harus kita pelajari. Dan biasanya nanti sama guru kita Mukarram Ustaz Salbini disampaikan fikih Safinatun Najah. Nah, itulah yang penting bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita, sehingga kita tahu mana yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, yang membatalkan haji. Lalu sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya itu urusan fikih. Nah, termasuk di dalamnya adalah rukun Islam. Sehingga di sini malaikat Jibril ternyata datang kepada Nabi Muhammad, di mana di situ bahkan Sayyidina Umar pun nggak kenal sama malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian orang ini ya nanti akhirnya umumnya malaikat Jibril berkata, "Sodakta, engkau benar." Dia yang nanya, dia yang benerin. Aneh bener ini, di dalam hadis ditulis seperti ini. Kami semua heran. Dia yang nanya, dia pula yang benerin. Jadi ini orang nanya apa ngetes apa gimana sih? Kan ada orang nanya karena nggak tahu, karena ngetes, karena pengen nyocokin jawaban. Kan bisa begitu pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan kita karena memang nggak tahu atau ingin meyakinkan diri kita, itu yang baik. Tapi kalau kita pengen ngetes orang ini ilmunya apa, ya sebetulnya ya nggak, etikanya nggak bagus juga. Lalu dia bertanya lagi nih, malaikat Jibril, ya, beritahukan aku tentang iman. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat kepada Rasulnya, dan kelima kepada hari akhir, dan yang keenam engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian orang itu yang meletakkan dengkulnya atau lututnya menempelkan kepada Nabi berkata, "Sodakta, engkau benar." Jadi rukun iman hal yang mendasar banget tentang iman. Iman artinya percaya. Kalau dalam istilahnya al-imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Iman adalah wa tasdiq,
dibenarkan oleh hati, kita udah yakin banget nih, iman bahwasanya nggak ada Allah selain, nggak ada Tuhan selain Allah, lalu diucapin dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dar atau Muhammadur. Kenapa Muhammad dar atau Muhammad? Suka terbolak-balik sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa dibeda baca dur dan dar? Kalau kita baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena ada anaknya itu yang amil, yang bikin nasab, sehingga bacanya menjadi huruf fathah. Kalau di la ilaha illallah Muhammad tidak ada anna, jadi dia langsung, makanya dia bacanya Muhammadur Rasulullah. Jangan dibolak-balik, supaya kita ngerti sedikit tentang bacaan yang baik dan benar. Walaupun masih ada salahnya, ya nggak apa-apa. Paling tidak kan, oh iya bedanya kalau kita lagi zikir la ilaha illallah Muhammadur, yakin tuh Muhammadur pasti, nggak mungkin Muhammadar, karena hanya ada ambil di depannya huruf anak. Nah, itu iman yang diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, maka tuntutan iman adalah dikerjakan dengan anggota badan, tangan, kaki, kuping, mata, mulut, semuanya harus dilakukan dengan anggota badan yang mencerminkan iman kita ada efeknya. Seperti yang sering dicontohkan, lampu kok bisa nyala, kipas bisa bergerak karena ada setrum. Setrumnya ini yang menggerakkan dan menyalakan lampu sehingga dia terang. Setrum kelihatan apa kagak? Enggak kelihatan. Tapi efek yang ditimbulkan dari setrum terhadap benda-benda yang kena setrumnya, seperti lampu dia nyala, kipas angin dia bergerak, mikrofon dia bisa keras suaranya, itulah efek setrum. Sekarang efek iman adalah apabila anggota badan kita kena efek dari iman yang abstrak, yang gak kelihatan. Seperti apa? Tangan kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Tangan kita menulis yang baik-baik. Tangan kita buat bekerja yang baik-baik. Kaki kita ngelangkah ke masjid, ke musola, ke majlis al-mansur, ke majlis taklim. Itu efek dari iman. Mata kita senang baca Al-Quran, efek dari iman. Kuping kita dengar yang baik-baik, mulut kita bicara yang baik-baik, itu efek dari iman. Lalu gimana kalau orang imannya? Iman kan yazid dua yang kusuk, kadang naik, kadang turun. Gimana kalau lagi turun? Kelihatan ngomongnya nggak keruan, kakinya ngelangkah nggak keruan. Itu efek dari iman yang kusuk. Gimana kalau udah turun begitu? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka selalu perbaiki iman, karena iman kita bukan imannya para nabi. Kalau imannya para nabi, ya Ustaz ya, imannya naik terus. Grafiknya terus naik 10, 20, 30, 50, cepet 200. Kalau iblis imannya cepet 90, 10, 5 minus. Iblis tuh imannya tuh habis. Kalau malaikat 0, 0, 0, 0, 0 atau 1, 1, nggak ada peningkatan. Tapi kalau kita manusia karena ada nafsu 10, 20, 50, 5 parah pun. Jatuh langsung. Naik lagi kalau habis gaji dicas di masjid.
Kalau habis di sini kayaknya udah takwa bener dah. Udah pokoknya udah alim banget. Udah kayak 70 tahun di Mekah. Udah kali udah pas di tempat kerja ini jublek lagi dia. Banyak godaannya. Iya, makin godaan gede, makin banyak pahala kalau iman kita kuat tuh, ya. Gitu loh, iman. Sehingga iman ini nggak main-main taruhannya, ya. Makanya kita bersyukur, ya Allah, Engkau telah berikan hamba iman dan menjadikan kami orang Islam. Itu nikmat terbesar. Mengapa? Karena dengan bekal itu kita akan berkumpul di surga. Selain yang nggak punya itu, nggak mungkin masuk surga. Ini dasar banget nih, yang al-hadis kedua ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai diceritain kondisinya. Sahabat kita lagi begini nih, Nabi lagi majlis taklim, lagi ngaji. Zaman dulu kan nggak ada mobil, naik kuda kan ya. Sahabat nggak ada yang kenal, pas dia duduk, ini orang ucap assalamualaikum langsung duduk, dengkulnya langsung duduk aja gini, nggak nyapa kiri kanan, duduk aja masuk. Dengkulnya dia sama dengkul Nabi diaduin, dipepelin, dia begini, langsung aja nanya, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Akhbirni anil iman, beritakan aku tentang iman. Udah dijawab sama Nabi, dia bilang, sodakta, engkau benar. Ini orang aneh benar. Sahabat pada bingung kiri kanan. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab, karena sahabat Nabi itu dekat Nabi duduknya. Selesai itu, nah ini ntar kita lanjutkan. Emang hadis ini bahasanya panjang benar ini, ya, sampai 3, ada 4 tentang kiamat yang terakhir. Ya, ini mah, ini udah biarkan dari singkat-singkat juga. Ya Ustaz Sayyidi bisa pembahasan 4 kali pertemuan, ya, rukun Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi rukun Islam pada apa ya? Ada 5. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. 4, puasa. 5, pergi pakai ada di belakangnya pergi haji jika mampu. Kalau nggak ada belakangnya jika mampu, udah pada dosa semua kita lagi. Ya. Ya. Makanya dulu saya kagak paham rukun Islam. Emang apa sih rukun? Ya rukun sesuatu yang ditata sistematis dari nomor 1, 2, 3 urut. Nggak boleh dibolak-balik. Mau masuk Islam, kuncinya apa dulu? Syahadat dulu. Mau sholat nggak bisa, kudu lalui dulu nomor 1, ngucapin syahadat. Mau langsung puasa, Pak, saya mau masuk Islam tapi coba dulu ya. Ngapain? Puasa dulu dah. Nggak bisa. Saya mau puasa dulu. Ya coba-coba, tapi belum masuk koridor Islam. Nah, udah ada di masjid. Nah. Atau dia mau zakat fitrah, dia bukan Islam, nggak bisa juga. Orang belum daftar. Kalau kita pendaftaran baru ya, PPDB, pendaftaran penerimaan murid baru, pendaftaran umat baru. Lah dia belum daftar, tiba-tiba mau ikut ulangan, nggak bisa. Kudu daftar dulu, kudu ngucapin asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Bersaksi dulu, aku bersaksi kepada Allah wa asyhadu anna, bahwa tidak ada Tuhan selain dan Nabi Muhammad adalah utusan. Anak itu sesungguhnya, jadi benar-benar tauhid, benar-benar di tauhid itu dikuatin gitu, bahwasanya nggak ada Allah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada, bahwasanya Nabi Muhammad memang benar-benar utusan Allah, tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Kalau ada nabi-nabi yang lain ngaku-ngaku, wajib kita tidak percaya. Muhammad Siddiq, coba lagi tuh. Siapa Ustaz ya? Yang tukang cukur. Suyati ya, Bu ya.
tukang cukur, tukang Roy, tukang tinju. Iya, Roy pakai ngaku-ngaku nabi. Ya anak Ustadz kan itu kan Ustadz. Terus dikasih ada Jawa Sunda ada. Saya mah herannya ada aja yang ngikut gitu. Itu orang nggak belum amat ya. Kan udah dikasih tahu nggak ada nabi lagi. Ini ngapa pada ngikut? Yang ngikut tuh S1 lagi. La ilaha illallah. Ya makanya itu maka kagak ngaruh dengan keimanan, kagak ngaruh. Ya. Oleh karenanya kita yang udah tahu begini ngaku-ngaku nabi jangan kagak ngaku. Ngaku wali aja kita bingung. Yang tahu wali kan karena dia wali. Kalau kita bukan wali kita nggak tahu kalau dia wali. Nah, ya. Kalau murid dari kelas emang. Tapi ada tadi dulu nabi. 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 Rasul, ada Rasul. Rasul masih ada Rasul. Ada pengetahuan. Rasul masih ada tuh. Jadi masih perlu yakin. Main bulu tangkis lagi dia, sama nyopir taksi. Oh, nabi coba dong. Iya, siramin mulu air di aspal pada botak begitu. Nah kembali bahasanya dari rukun iman udah disampaikan. Udah disampaikan, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau beriman kepada Allah yang pertama, urutannya kepada Allah. Kedua, kepada malaikat Allah. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang kita kagak tahu banyak gak itu, cuma Allah yang tahu. Dan sekalian tugas-tugasnya. Tahu udah kita berapa kagak udah. Nama malaikat sama tugasnya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu malaikat punya tugas masing-masing. Dan ada yang berdua kerjanya, ada yang sendirian. Munkar dan Nakir berdua kerjanya. Ngapain? Nanyain di dalam kubur. Kenapa berdua sih? Emang sendiri kagak bisa? Takut, hiburan. Dewa dulu itu ngapain malaikat Munkar Nakir berdua? Kan emang takut kata di kuburan sendiri. Lah kan dia emang satu lawan satu keberanian sama tuh mayit kudu berdua. Saya pikir iya karena kita supaya kagak lari kali ya. Ternyata memang persaksian itu minimalnya dua orang laki-laki itu minimal persaksian di dalam kubur. Terusnya yang berikutnya setelah malaikat kitab-kitabnya. Kita tahu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Semuanya wajib kita imani dan yang hanya kita laksanakan adalah Al-Quran. Kita tahu ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 10 commandment, 10 perintah dari Allah diberikan kepada Nabi Musa kepada umatnya Bani Israel. Lalu Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam yang isinya pujian-pujian. Kalau Nabi Daud alaihissalam itu suaranya kan enak banget sampai kalau beliau baca Zabur itu daun yang mau jatuh dari puunan ke tanah tuh berhenti dulu. Ketahan dia, nggak mau jatuh. Karena saking indahnya suara Nabi Daud baca itu Zabur. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim baru jatuh daun. Selain itu Nabi Daud bisa melunakkan besi. Maka itu yang Allah berikan. Lalu Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Udah selesai masaknya. Taurat, Zabur selesai. Maka kerasulan selesai diganti sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Nah inilah sekarang yang kita yakini dan kita amalkan. Yang kita tiap malam Senin baca nih Al-Quran. Ini kita pelototin yang satu-satunya bacaan berpahala. Yang satu hurufnya diganjar 10, diganjar lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Quran 6.666
ayat. 1.027.000 huruf, 30 juz, 114 surat. Ya kita baca 15 baris ayat pojok bawah, 604 lembar atau halaman, mulai dari Al-Fatihah dari pojok kanan sampai Anas, Qul huwallahu al-falaq sampai Anas di halaman ke 604. Ini Al-Quran yang sering kita baca tuh mushafnya. Maka kitab Allah ini wajib kita imani dan kita laksanakan. Ini Al-Quran. Karena kita baca mulu tapi nggak tahu terjemahannya. Kalau bisa sampai rumah punya terjemahan, baca sendiri. Yang berikutnya Rasul-Rasulnya sudah, lalu hari akhir. Kita beriman kepada hari akhir, dan pasti ada ancuran-ancuran nanti. Mudah-mudahan kita nggak nemuin hari akhir, karena sakit benar itu, khusus buat orang-orang kafir yang akan digulung. Dan terakhir, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita pengen takdir yang baik-baik saja. Kita pengen punya rezeki yang banyak, anak yang sehat, keluarga yang ceria, kerjaan yang bagus, posisi enak. Tapi takdir yang buruk, bala, petaka, musibah, bencana, kita kagak mau. Ini nggak bisa. Seluruhnya dari Allah. Ini kita ridho apakah kagak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka akan ditambah nikmat Allah. Man lam yaskur ala nakmai, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, walam yasbir ala balai, dan siapa yang bersabar atas bencana yang aku berikan, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, dan barang siapa yang enggak bersabar, falyakhruj min tahtis samai, maka hendaklah dia keluar dari bawah langit. Jadi kita diusir sama Allah kalau kita enggak mau bersyukur dan bersabar. Itu. Lalu berikutnya, akhbirni anil ihsan, beritakan aku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Nah, ini ihsan ini larinya ke tasawuf ya, ke pembersihan hati. Sehingga sampai begitunya ditambahin setelah rukun iman, setelah rukun Islam, iman baru di anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi kita dalam pengawasan Allah 24 jam. Kita ngaji di sini, malaikat-malaikat Allah walaupun nggak lapor kepada Allah, Allah memantau. Sehingga dicatat tuh sama para malaikat yang mengepakkan sayap-sayapnya sampai-sampai itu merendah banget. Kalau kita mah nggak bisa lewat nih, karena saking seseknya. Dicatat tuh sampai membumbung ke atas langit. Kita ngaji di sini dicatat. Oh, si Lendra ngaji, si Monar ngaji, Galen ngaji, Maudidi ngaji. Ini kita dicatat ini. Sampai pesannya, informasinya dari malaikat kepada Allah, walaupun Allah tahu. Tapi itulah, makanya tidak ada ruginya kita bertaklim. Dilanjut langsung. Satu lagi dulu, banyak benar ini. Kemudian dia berkata lagi nih orang kepada Nabi, akhbirni anisah, beritahu aku tentang hari kiamat, kapan jadinya. Kata Nabi, yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu malaikat Jibril ini dia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya dah kalau begitu. Lalu Nabi menjawab, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang yang tanpa alas kaki dan nggak pakai baju di dada, miskin dan menggembala domba, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, lalu orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar, kemudian maksudnya dia pergi, ini orang ini yang setelah bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya,
tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian bertujuan mengajarkan agama kalian, riwayat Muslim. Ya, catatan hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya karena terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yakni Islam, iman, dan ihsan. Sehingga kita perlu tahu selain dari pokok-pokok asas agama kita ada Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan ada juga ihsan. Bahwasanya kita dalam pengawasan Allah. Jadi kalau kita sudah stepnya, langkahnya ini rukun Islam, baru naik ke rukun iman, lalu ke ihsan. Jangan langsung ke ihsan. Pokoknya kalau ada sholat mah yang penting ngadep mulon, yang penting mah wiridan, zikir, kagak sholat mah kagak ngapa-ngapa. Itu udah langsung ke ihsan, ke arah tasawuf, akhirnya keblinger juga. Karena kan ada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani waktu sedang berkholawat, sedang ibadah di kamarnya, maka datang sebuah cahaya. Cahaya itu berkata, ya Abdul Qadir, engkau telah banyak ibadahmu, engkau telah banyak sembahyangmu, maka aku adalah Tuhanmu. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dan aku halalkan seluruh yang diharamkan. Aku perbolehkan segala keinginanmu. Mendengar itu Syekh Abdul Qadir ngambil sendal, dia timpuk itu. Idhab dia ma'un, pergi wahai yang terlaknat. Kok Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa cahaya itu adalah iblis? Maka diceritakan bahwasanya kenapa Syekh Abdul Qadir tahu dari kata-katanya itu. Yang pertama, kata-katanya adalah kalau dia ngaku Tuhan, maka tidak pernah Allah menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Kalau begitu di Al-Quran diubah-ubah dong nanti. Yang kedua, dibolehkan seluruhnya. Yang haram boleh jadi halal. Nabi Muhammad dong yang harusnya yang mendapatkan fasilitas itu, karena hatinya yang paling bersih dan yang paling banyak ibadahnya adalah Nabi Muhammad. Itulah kecerdasan Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa memilah-milih kata-kata yang menjerumuskan dia, sehingga dia tahu ini benarnya dari emang Allah atau dari iblis. Nah, itulah kita seorang muslim kudu pinter-pinter ngelihat orang ini bicara, apakah nasihat ini emang benar, kudu diikutin, apakah kagak. Kalau benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, silakan diikutin. Kalau kagak, gak ada dalilnya, ya jangan. Oleh karena itu mudah-mudahan hadis yang kedua ini bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.